Yesus Kristus dalam persekutuan Pakatuan berdoa pada malam hari ini. Sebelum kita memulai akan ibadah pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik oleh karena tuntunan dan kasih Tuhan, dan semua fasilitas yang kita gunakan dapat berjalan dengan baik. Kita satu dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena oleh cinta kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga, beserta dengan persekutuan Pakatuan pada malam hari ini Tuhan. Kamu boleh datang, boleh bersama-sama bergabung di dalam Zoom meeting, di dalam Pakatuan berdoa. Bapa, kami mohon pertolongan dan kasih-Mu Tuhan, agar Engkau memimpin dan menuntun kami di dalam ibadah ini. Engkau menjaga, Engkau memberikan hikmat bagi setiap yang menjadi bagian, mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Baik sebagai pendoa dan sebagai pembawa firman Tuhan dan sebagai leader untuk lagu Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Tuhan layakkan hati dan pikiran kami agar kami tertuju di dalam memberikan kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Berfirman Engkau ya Tuhan di dalam acara ini Tuhan. Dan kami telah siap untuk mendengarkan dan melakukan akan semua apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di dalam ibadah Pakatuan berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang
datang dalam ibadah Pray From Home Pakatuan pada hari yang ke-35 di bulan Agustus tanggal 31 2021 ini. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan, kita kembalikan puji dan hormat oleh karena mengakhiri bulan Agustus ini, keluarga besar Pakatuan kembali dapat berkumpul dalam doa dan kepedulian terhadap kondisi-kondisi terakhir di bangsa ini. Dengan sukacita kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam Pray From Home pada malam hari ini, oleh karena kita boleh ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Bersama saya Pendeta Dewi Supit akan menjadi co-host bagi Bapak Ibu sekalian dalam program Pray From Home malam ini, dan kita akan diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Advokat Sakaria Manambe dengan berbagai gelar yang beliau telah dapatkan, sehingga beliau menjadi Ketua STT PAIS di Jakarta dan Ketua KAI Provinsi Banten. Selamat datang Pak Pendeta Sakaria Manambe, selamat menjadi berkat di tengah-tengah Pakatuan. Hamba Tuhan Kawanua. Kita juga akan bersama memuji Tuhan di tempat kita masing-masing dengan WL kita, Ibu Pendeta Dr. Greta Kumase. Kita akan berdoa syafaat, tidak dalam grup, tidak dalam room, tapi akan berdoa syafaat secara bersama-sama. Dan mari kita akan mendukung itu di dalam doa. Puji nama Tuhan. Ibu Greta Kumase akan memimpin kita dalam pujian, dan sesudah itu Pendeta Lola Rombot akan memimpin kita di dalam doa pembukaan malam hari ini. Haleluya. Shalom semuanya, selamat datang dalam ibadah Pakatuan, dan kita bersyukur sampai dengan akhir bulan ini Tuhan memberikan kita kesehatan. Ya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya atas kita. Kita memuji nama Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Puji doa Tuhan, pembukaan. kita akan masuk dalam doa pembukaan. Bapa dalam surga yang kami panggil dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pakatuan Pray for Home hari ini tahap kedua
seri ke-35 dengan tema Kita Dipanggil Untuk Merdeka bersama Pendeta Dr. Advokat Sakaria Manambe, Master Hukum MPDK. Biarlah semua berjalan atas kehendak Tuhan. Kami mohon Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah dalam ibadah doa Pray for Home pada malam hari ini, semua yang akan mengambil bagian di dalamnya. Biarlah dalam kesatuan hati, apa yang kami lakukan dan kerjakan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap alat-alat yang akan kami pakai, jaringan-jaringan internet, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskan dan diberkati. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Pray from Home Tuhan dari Pakutuan boleh berlangsung atas pertolongan Tuhan. Apa yang akan kami lakukan dan kerjakan, mari Roh Kudus memimpin. Kami memulaikan Pray from Home dari Pakutuan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Lanjut. Baik, puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita pada malam hari ini untuk mendapatkan taburan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan dari firman Tuhan itulah yang membuat setiap kita penuh pengharapan menapak hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, kembali kita akan memuji Tuhan bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Greta Kumasek. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan. Bahwa biarlah Tuhan Yesus, kasih-Mu senantiasa ada pada kami. Hati kami haus dan lapar akan firman itu. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, 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 amin. Amin. Sekali lagi bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, amin. Kita percaya bahwa kita telah disemangati dengan puji-pujian yang kita naikkan secara bersama-sama malam hari ini, untuk supaya kita boleh menyambut firman Tuhan malam hari ini dengan penuh antusias, semangat, dan harapan bahwa di dalam firman Tuhan kita mendapatkan jalan keluar, mendapatkan pertolongan, mendapatkan mujizat, dan mendapatkan jawaban Tuhan dari apa yang kita sedang nantikan. Dengan sukacita mari kita sambut hambanya, Pendeta Dr. Sakarias Manambe. Tuhan berkati. Disilakan Pak Pendeta. Ya, shalom. Selamat malam untuk Shalom. semua. Malam yang baik, ikut. Pak Pendeta. Malam baik, malam baik. Shalom baik. Pak Pendeta. Nah, salam kenal. Malam baik Om Saka. Ya, malam. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Selamat nak Pak Pendeta. Karena mungkin Bapak Ibu terima kasih atas waktunya, atas kesempatan. Sebelum kita mendengar firman Allah, perlu ada beberapa hal saya sampaikan sehubungan dengan tadi sore saya ditelepon berkali-kali oleh yang penasaran akan mungkin flyer yang dibagikan itu. Yang pertanyaan pertama adalah Doktor ADV, jadi agak kebingungan. Sampai di bidang pendidikan juga bingung, kok ada dokter baru, ada Doktor ADV. Ya, ADV itu advokat, mestinya di depan gelar dia, bukan sesudah gelar. Jadi Pak Tobi mungkin yang membuatnya. Yang kedua, pertanyaan seputaran apa itu KAI? Itu yang ditanyakan ke saya. Ternyata dari Pak Jenderal yang tanya saya tadi. ADV apa? KAI itu adalah kepanjangan dari Kongres Advokat Indonesia. Kalau Pak Febri itu beliau dari Peradi, kalau saya dari KAI. Jadi KAI bukan kereta api Indonesia, tapi Kongres Advokat Indonesia. Dua pertanyaan itu yang ditanyakan kepada saya tadi sore, maka saya perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu. Saya orang Sangir, isi saya orang Minahasa, Tompasa Baru, Desa Tamblang, dan puji Tuhan kita bisa berjumpa walau dalam situasi yang seperti ini. Tapi kita akan dengar firman Allah. Dari tema yang ada malam ini adalah dipanggil untuk merdeka. Jadi mungkin ini sehubungan dengan masih hari dalam suasana hari kemerdekaan. Tapi kita akan melihat firman Allah ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk minta Tuhan menjamah hati kita di tempat kita masing-masing untuk dijamah dengan Roh Kudus, biar firman terakomodasi dalam hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar. Di malam ini kami dipertemukan dalam doa kami dari rumah masing-masing. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami, nyatakan isi hati-Mu bagi kami sekalian. Agar firman yang disampaikan terakomodasi dalam hati kami. Firman itu memberikan kami kekuatan. Firman itu memberikan kami arah untuk kami melangkah maju di dalam Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13, firman Allah berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi temanya adalah dipanggil untuk merdeka. Karena memang
Kristus telah memerdekakan kita oleh kematiannya di kayu salib, sehingga tidak ada alasan bagi kita yang ada dalam Tuhan, yang masih hidup dalam perhambaan, hidup dalam dosa, dan hidup dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara panjang lebar tentang kemerdekaan ini, sebab kita semua tahu bagaimana hidup kita yang hidup bebas, yang dipanggil oleh Tuhan untuk dimerdekakan. Sebab kalau kita membaca firman Allah 1 Korintus pasal 5 ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kemerdekaan itu didapatkan dari pembayaran oleh darah Yesus. Dari kata lunas dibayar, bahkan dalam Galatia dikatakan kamu telah ditebus oleh darah yang mahal. Jadi ada hal yang perlu kita lihat di sana, bahwa latar belakang ayat dalam 1 Korintus itu adalah terjadi penjualan budak-budak di pasar di zaman Alkitab. Dalam 1 Korintus itu ditulis. Sehingga kata yang diangkat situ ada kata agorazo dalam bahasa Indonesia yang artinya dibeli dari pasar. Jadi dibeli dari pasar, tetapi terjadi pengembangan kata di dalam Galatia bahwa kamu telah ditebus. Ada ex agorazo di sana, di mana dibeli dari pasar dan dipindahkan. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi firman Allah mengandaikan kita dulu sebelum kita dimerdekakan, sebelum kita dibeli dengan darah yang mahal, kita ada di pasar dosa. Siapa big boss-nya? Big boss-nya adalah setan. Tetapi oleh darah Yesus memerdekakan kita, menebus kita ex agorazo, memberikan jaminan, memberikan perlindungan, sehingga kita menjadi orang-orang merdeka. Karena itu di Galatia dikatakan, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Beberapa hari yang lalu ada pertanyaan kepada saya, Bapak Ibu, terkait maraknya webinar-webinar tentang polesanya memang katanya itu Alkitabiah. Tapi setelah saya minta apa yang dibicarakan, ternyata itu hanya merubah casingnya. Itu adalah hyper grace. Mereka mempercayai mereka sudah ditebus, dimerdekakan oleh Allah, dosa lampau dan seterusnya, seenak mereka. Makanya orang Sangir bilang, ketika jatuh di got ditanya, "Siapa?" "Siapa ngapain got?" "Saya orang Kristen, KTP orang Kristen," loh katanya. Dan ini pemahaman yang keliru. Allah memerdekakan kita untuk hidup bukan di dalam dosa, tetapi hidup melayani seorang akan yang lain. Bicara kasih pasti lemah lembut, gampang Bapak Ibu. Tapi persoalan adalah mampukah kita? Ketika kita dimerdekakan oleh darah yang mahal, kita menjadi berkat bagi orang lain. "Pak, saya nggak ada duit untuk dibagikan." Bukan duit. Anda senyumin orang, memberikan semangat bagi orang itu untuk bangkit dan orang lain akan diberkati. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Maka Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Menghadapi situasi kita dimerdekakan, tapi situasinya masih sulit untuk kita bergerak bebas. Dan banyak orang ketakutan walau dia sudah dimerdekakan. Maka 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 bilang begini. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hari ini, malam ini kita merdeka. Tapi berapa banyak orang ketakutan menghadapi hari depan, masa depannya. Karena situasi ekonomi yang sulit. Banyak orang di PHK, banyak pendapatan berkurang. Ada gaji yang dipotong mungkin setengah. Atau 75% hanya diterima. Padahal di ayat 7 ini bahwa Allah memberikan bukan roh ketakutan. Bagi orang merdeka bukan roh penakut. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kenapa takut? Karena takut dari kata phobos.
neofobia, ada istilah neofobia, yaitu perasaan takut yang ada dalam diri seseorang yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan berkembang sesuai dengan apa yang dia alami di lingkungan sekitarnya. Kita melihat orang mungkin gagal, kita ketakutan. Kita melihat orang bangkrut, kita pun ketakutan. Jangan-jangan saya melihat orang pulang Manado, pulang kampung, kita pun mungkin ketakutan. Jangan-jangan saya juga satu saat akan pulang kampung karena tidak mampu bertahan di Jabodetabek ini dan di dalam pekerjaan dan karir kita. Padahal di ayat 7 dikatakan orang yang merdeka itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kuasa Allah lebih besar dalam diri kita, Bapak Ibu. Dalam hidupmu, dalam hidupku ada kekuatan Allah yang takkan tertandingi oleh siapapun. Kekuatan itulah yang menggerakkan kita untuk maju, maju, dan maju. Sehingga kita patut harus bernyanyi. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Takut takkan takut menghadapi hidup ini. Kenapa takut? Sadar atau tidak, roh yang ada pada kita dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, dalam pelayanan saya, dalam penegakan hukum apa yang saya lakukan, saya nggak akan takut diintimidasi oleh siapapun. Pak, jangan berangkat ke situ. Mereka punya pembunuh bayaran, ngapain takut? Hidup kita di tangan Tuhan kok, saya bilang. Karena roh A itu kuat. Dan yang kedua, kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kedua, kasih itu agape. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok kasih bisa menempur perasaan takut? Kita buktikan dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 18. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18, firman Allah berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kristus telah memerdekakanmu. Kristus telah memerdekakan saya. Yang dibutuhkan adalah prajurit Allah, laskar-laskar Yesus, laskar Kristus, yang tidak takut menghadapi apapun, karena kasih Allah yang sempurna, yaitu kasih agape itu melenyapkan ketakutan. Barometernya jika ada yang takut malam ini, berarti Anda tidak melimpah kasih agape. Sebab kalau kita bicara kasih agape adalah kasih yang bersumber dari Allah, berarti kita perlu minta Tuhan, limpahkanlah kasih agape itu dalam hidupku. Sehingga ketika saya bangun pagi sampai malam menghadapi pekerjaan karir, bisnis apa saja, pelayanan, kita diliputi dengan kasih yang melimpah itu. Dan semangat kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Karena di Galatia adalah jangan gunakan kemerdekaan, kesempatan hidup dalam dosa. Kita sudah merdeka betul. Tapi kasih Allah perlu melimpah dalam hidupmu supaya apa di sana dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Tidak ada yang merasa besar karena Yesus pun harus menjadi hamba demi menyelamatkan kita. Maka kita pun harus sama melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Dan yang terakhir, tak usah panjang-panjang Bapak Ibu ya. Yang terakhir, menjadi orang yang merdeka, maka yang ketiga yang Tuhan taruh dalam diri kita adalah kasih dan ketertiban. Yang ketiga ketertiban. Ketertiban yang dimaksud bukan duduk manis dengar firman Allah, atau tertiblah seperti kita, mungkin duduk tanpa berisik, tanpa bersuara. Tapi kata tertib dikembangkan dari dua kata, sos promismo, sos aman, dan friend pikiran. Berarti secara harfiahnya terjemahannya adalah pikiran yang aman. Takut Tuhan taruh, maka Alkitab katakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis agar lari daripadamu. Berpikirlah yang di atas, jangan yang di bumi.
Kalau kita buat pikiran kita tenang, kita tunduk kepada Tuhan, pikiran aku hanya alat Tuhan, sebagai orang yang dimerdekakan untuk melayani Tuhan, berbuat baik, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka saya harus tunduk dalam otoritas Allah, sebab kita adalah alat Bapak Ibu. Seorang seniman berkata bahwa keindahan nada-nada yang dihasilkan bukan terletak kepada alat yang mahal. Andaikan Bapak Ibu ada keyboard yang mahal, lantas Bapak Ibu memainkan di rumah keyboard 30 juta, yang main tidak ahli pasti kita kabur karena nadanya berantakan. Tetapi kalau ada keyboard yang hanya 5 juta yang pemainnya adalah seniman, maka kita tidak bisa membedakan mana alat yang mahal dan mana alat yang murah. Karena keindahan nada-nada yang dihasilkan terletak kepada tangan seniman yang memainkan peranan dalam hidup kita. Jadi bukan kitanya yang mahal Bapak Ibu, tapi yang mahalnya Tuhan. Tuhan yang telah memerdekakan kita, maka Dialah menjadikan kita berarti malam ini. Dan buatlah pikiran kita tertib. Minta Tuhan menenangkan hatimu, menenangkan pikiranmu. Karena kalau pikiran kita tertib, pikiran kita aman, pikiran kita disiplin, maka tidak ada perasaan takut menghinggapimu. Karena Tuhan lebih besar dari ketakutanmu. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas, tapi bukan berarti bebas seenak kita. Di sana dikatakan jangan hidup di dalam dosa, tapi kemerdekaan itu kita pergunakan. Banyak hamba Tuhan saya lihat di layar ini, kita melayani Tuhan bukan hanya tahu berkhotbah, tapi melakukan itu dalam kenyataan hidup sehari-hari. Karena di Indonesia ini banyak pengkhotbah Bapak Ibu, tapi hidupnya berantakan, tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak pendeta di mana-mana, tetapi kelakuannya juga lebih baik bukan pendeta. Makanya saya harus bicara keras malam hari ini bahwa kalau kita dimerdekakan, tinggalkan kehidupan dalam dosa, layani Tuhan sampai akhir hidupmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Ibu Subit, silakan. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita Ya. mendapatkan lagi pencerahan tentang kemerdekaan yang diberi oleh Kristus. Mari kita menciptakan pribadi-pribadi yang seperti Kristus. Sehingga kemerdekaan itu bisa menyebar kemana-mana. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Sakarias Manambe. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki doa syafaat malam hari ini. Saya ingin memberikan keterangan sehubungan dengan doa kita malam hari ini. Kita tidak ada di break room, tapi kita ada di main room semua untuk berdoa. Dan malam hari ini kita minta kesediaan Ibu Dokter Luisa Langi untuk menjadi salah satu pendoa malam hari ini. Ibu bisa dengar saya, Bu Dokter? Ya. Bisa ya? Bisa. Bisa. Ibu Dokter akan berdoa untuk pemerintah dan bangsa, ya, dan kondisi kita khususnya tentang pandemi. Kemudian yang kedua adalah Pendeta Jeffrey Manopo. Pak Pendeta, ada Pak? Saya lihat ada tadi. Ya, siap Bu. Siap. Amin. Pak Pendeta akan memimpin doa tentang gereja-gereja dan keterlibatan gereja dalam pekabaran Injil. Kemudian doa untuk pengurus besar Pakatuan dan program. Itu yang kita akan doakan bersama-sama. Ibu Dr. Louis akan mengakhiri doanya dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Pak Pendeta Jeffrey lah yang akan mengakhiri atau mengaminkannya. Oh ya, saya lihat ada Bapak Refri Mandagi. Kemarin kita ingin memberi beliau jadwal tapi belum ketemu. Tapi malam ini saya dengar ada ya. Saya lihat ada, bukan dengar. Pak Refri bisa mendengar suara saya?
Halo, Pak Refli Mandagi. Belum dapat. Dimut. Ya, ya, Oh, selamat Pak. malam. Ya, ada. Ya, ada, Pak. Ada, ya. Oke, baik. Bapak akan menjadi pendoa syafaat yang kedua karena Bapak berada di situasi ini. Kami ingin Bapak mendoakan tentang perekonomian Indonesia dan orang-orang yang terdampak karena ekonomi itu, ya. Bapak pasti mengalami, jadi bisa mentransferkan spirit untuk orang-orang merasa merdeka sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Bapak adalah pendoa yang kedua. Yang pertama Ibu Dr. Louis, Bapak yang kedua, dan yang ketiga adalah Bapak Pendeta Jeffrey Manopo. Sebelum doa syafaat ini dimulai, kembali kita akan bernyanyi bersama dan dipimpin oleh WL kita, Ibu Pendeta Dr. Greta Kumase. Sambil memuji Tuhan bersama, Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk meletakkan korban persembahan melalui virtual. Nomor rekeningnya sudah ditayangkan. Mari Bu Greta, silahkan. Ya, sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan, kasih yang sempurna Tuhan berikan bagi kita. Kasih yang sempurna darimu, bukan karena kebaikan, oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, memanggilmu Bapa, kau yang saat ku mencari maka buka tutupmu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta saat ku mencari dan mendapatkan untukmu, dan kau bukakan, Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin, amin. Mari segera kita memasuki jam doa syafaat. Kepada semua pelayan pendoa syafaat, harap memperhatikan mikrofonnya. Supaya, karena itu kita semua akan di-mute, dan yang akan bertugaslah yang membuka sendiri. Jadi sebelum bertugas, jangan membuka, supaya tidak terjadi feedback satu dengan yang lain. Kita, sekali lagi itu, dan mari kita mulaikan jam doa kita, yang akan dimulai oleh Ibu Dr. Louis Langi. Baik, kita berdoa. Bapa di surga,
Kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah dikuatkan melalui firman-Mu, dan kami juga sudah memuji-muji Engkau. Engkaulah Bapa kami, Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini ya Bapa, kami membawa bangsa negara kami tercinta ini ya Bapa. Salah satu negara yang juga mengalami masalah pandemi. Bapa, ada begitu banyak cara, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Khususnya pemerintah daerah ibu kota DKI juga. Puji Tuhan sudah berusaha untuk vaksinasi. Vaksinasi ini sudah mencapai target, hari ini sudah diumumkan. Paling tidak vaksinasi yang pertama hampir mencapai 100%. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah untuk vaksinasi yang kedua juga masih sedang berlangsung, berkati Tuhan. Supaya Bapak upaya ini untuk menekan atau menurunkan angka kejadian COVID di Indonesia bisa tercapai dengan baik. Dan kami semuanya nakes yang sudah hampir atau kurang lebih 1.500 yang meninggal di bangsa kami ini. Biar tidak lagi bertambah. Tuhan tolong, karena harapan kami adalah ketika semua yang sakit semakin turun, maka kami juga tidak menjadi korban lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, upaya-upaya yang dilakukan juga sampai ke seluruh pelosok Nusantara, berkatilah ya Bapak. Ada sekian juta juga sudah masuk vaksin hari ini, Tuhan Yesus berkati. Bapak di sorga, ada banyak juga hoaks yang terjadi. Bahkan pemimpin Kristen yang juga menolak untuk divaksin. Kami tahu Tuhan, ini semuanya dari kuasa si jahat. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Karena tubuh kami ini adalah milik-Mu. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Setiap sel dalam tubuh kami ini adalah dari-Mu Tuhan. Engkau yang merangkai. Oleh sebab itu, kalau ada vaksin yang masuk, biarlah ya Tuhan, itu juga Tuhan yang melihat. Tuhan yang akan memulihkan. Kalau memang ada sel yang rusak, Tuhan pulihkan. Bahkan setiap virus yang sudah masuk kepada keluarga-keluarga, teman-teman, sahabat kami yang saat ini masih sakit. Tuhan Yesus, darah Kristus yang mengalir dalam tubuh kami, sanggup memulihkan setiap sel yang rusak. Tuhan ganti menjadi sel yang baru. Terima kasih banyak ya Bapak. Ini doa kami Tuhan. Dan upaya-upaya lain juga yang saat ini sedang digencar-gencar dilakukan oleh pemerintah. Tuhan Yesus berkati. Karena kami percaya Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, memohon kepadamu Tuhan. Tuhan mendengar. Terima kasih. Engkaulah Allah yang kami puji, kami tinggikan Tuhan. Kami berdoa, kami memohon, menyerahkan semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, dengan kerendahan hati kami datang berlutut di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau melihat kerinduan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini. Kerinduan kami untuk satu hati datang kepadamu dalam kerendahan hati. Kami ikut menggumuli begitu banyak rumah tangga Kristen yang terdampak sehingga mengalami kesulitan ekonomi, mengalami berbagai hambatan, baik biaya untuk keluarga dan rumah tangga, biaya untuk anak-anak pendidikan, dan masih banyak hal kebutuhan sehari-hari, dan begitu banyak semuanya mengalami kesulitan. Kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau campur tangan setiap usaha, setiap upaya kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga dan rumah tangga. Kiranya Engkau mau campur tangan setiap rencana,
apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau beri kemudahan, Engkau buka jalan, Engkau buka tingkap-tingkap berkat, agar kuasa dan cinta kasih Tuhan boleh melingkupi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Sucikan kami, tahirkan kami semua, sehingga kami layak untuk menerima berkat daripadamu. Inilah doa dan permohonan kami. Kamu campur tangan setiap usaha dan kerja kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga dan rumah tangga. Lewat persekutuan pakatuan ini, kami membangkitkan semangat bagi seluruh keluarga Kristen dimanapun berada. Kau campur tangan Tuhan, setiap kerinduan kami untuk senantiasa selalu datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Memberkati setiap usaha pengurus dalam merangkup semua kegiatan-kegiatan yang ada. Karena Kamu campur tangan Tuhan, Engkau cukupkan setiap kebutuhan kami semua, agar senantiasa segala usaha dan pekerjaan tetap dalam perlindungan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah syukur Amin, amin. dan kepadamu kami mohon. Puji Tuhan. Haleluya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Bapa yang baik. Kami bersyukur kalau kami boleh ikut bersama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami juga masuk dalam doa-doa kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap apa yang kami doakan, Tuhan pasti dengar. Dari mulai mungkin Tuhan edisi pertama sampai masuk edisi yang kedua, dan kami boleh melihat campur tangan yang begitu luar biasa. Tuhan menjawab dari segala pergumulan kami. Dan saatnya juga Tuhan, malam hari ini hamba berdoa buat seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, internominasi Tuhan. Lewat peristiwa pandemi ini Tuhan, kami semakin dipersatukan. Gereja-gereja Tuhan semakin dipersatukan dan tidak mengepentingan sendiri. Kami mewujudkan karya kebesaran Tuhan dan sebagai apa yang Tuhan berikan untuk setiap kami untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan melalui setiap internominasi gereja. Itu kami selalu berdoa Tuhan Yesus, biarlah seluruh pemimpin Tuhan, para gereja yang ada di Indonesia ini boleh bersatu. Bahkan juga dari seluruh aras-aras gereja juga boleh bersatu Tuhan. Terima kasih, tidak ada Tuhan yang terkecuali bagi Tuhan. Semua Tuhan dapat lakukan, asalkan Tuhan kami boleh menyadari setiap kehidupan kami ini Tuhan. Terlebih kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Dan juga malam hari ini hamba berdoa khusus Tuhan untuk para pengurus pakatuan. Kami tahu Tuhan kami ada dalam wadah ini. Tuhan yang percayakan kami. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Satukan kami Tuhan Yesus dari seluruh pengurus pakatuan yang ada. Mulai dari pimpinan ketua umum sampai kepada biro-biro. Tuhan kami mengerjakan hanya untuk Engkau saja Tuhan. Tidak ada kepentingan di balik semua ini. Karena kami tahu Tuhan kami membangun pakatuan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah setiap hati kami Tuhan kalau kami mempunyai sesuatu hal yang salah Tuhan. Pemikiran yang salah Tuhan. Dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini Tuhan, pulihkan kami semua Tuhan Yesus. Sehingga kami tahu Tuhan pakatuan ada untuk berkat nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk segala program kami ke depan pakat Tuhan. Biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Kami percaya apa yang kami lakukan Tuhan, jeripaya kami tidak akan sia-sia. Sebab itu biarlah satukan visi misi kami pakat Tuhan yang ada dari seluruh pengurus Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kegiatan malam hari ini. Kami sudah diberkati, berkati hamba-Mu juga yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dalam segala aktivitasnya sebagai seorang pengacara, sebagai seorang hamba Tuhan. Engkau juga memakainya Tuhan dengan luar biasa.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua para pendoa yang telah menaikkan doa-doanya pada Tuhan pada malam hari ini. Syukur kepada Tuhan, akhirnya kita sudah hampir mencapai titik akhir daripada ibadah Pray From Home dalam program Pray From Home malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyudahi kegiatan ini di bulan Agustus ini, tapi kita kembali akan bertemu di dalam program yang sama di bulan September. Nah, sudah hampir kita sudah akan berada di bulan-bulan yang banyak kita nantikan. Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali memuji Tuhan bersama Ibu Pendeta Dr. Greta Kumase. Sesudah itu kita akan mendapatkan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak. Sebelum doa berkat, sesudah memuji Tuhan, sebelum doa berkat, kita akan mendengarkan sapaan Ketua Umum Persekutuan Hamba Tuhan Kawanua, Pakatuan, untuk mengakhiri bulan Agustus ini. Bu Greta, Ya, puji Tuhan, semua kita bernyanyi. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah aku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Kuasa Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, kasihnya melimpah, kasihnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi, kuasanya melimpah. El Shaddai. Puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan kita bersyukur sejak kita mulai Pray From Home ini, saya ingat itu tanggal 10 Juli, kemudian setiap hari sampai tanggal 31 Juli, sesudah itu kita memasuki bulan Agustus, kita kemudian 3 hari dalam 1 minggu, dan oleh anugerah Tuhan juga kita bisa mengakhirinya
sampai pada akhir bulan Agustus ini. Saya yakin bahwa doa orang benar tidaklah sia-sia. Apabila kita bersatu dalam doa, Tuhan pasti akan jawab doa kita. Dan kita tahu banyak kesaksian di mana mujizat Tuhan berlaku, baik pribadi-pribadi, teman-teman yang kena COVID dan lain sebagainya. Tapi utamanya bangsa kita boleh terluput dari krisis yang mengancam pada waktu bulan-bulan lalu itu, bulan-bulan Juni, Juli cukup memprihatinkan. Dan kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, saudaraku. Sekarang memang sudah menurun untuk Jakarta, tetapi saya mendorong untuk kita tetap waspada, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, kita tetap berdoa terus. Saya tadi baca di Australia, katanya meningkat lagi. Nah, jadi kita jauhkan dari hal itu supaya tidak ada. Nah, ini tergantung daripada ketertiban kita, bagaimana kita mengkampanyekan terus untuk hidup mentaati anjuran-anjuran pemerintah, berdoa tetap jalan terus. Kami kira inilah yang dapat kami sampaikan untuk kita sekalian. Izin Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Dr. Sakarias Manambe yang sudah menjadi saluran berkat. Ini menarik juga ini, seorang lawyer tapi hamba Tuhan. Jadi saya kira dia menguasai dua hukum. Hukum Taurat, hukum Alkitab, dan hukum di bumi juga. Jadi ya bisa lebih menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, putra dari paling utara Indonesia, Sangir Talaut, Pak Manambe, sudah boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih juga, salam untuk keluarga ibu, anak-anak, demikian juga untuk semua kita yang sudah terlibat. Mari kita sekali lagi jangan bosan-bosan berdoa. Memang untuk saat ini Pray From Home putaran ketiga tetap berlanjut pada bulan September. Namun kita akan adakan seminggu sekali, yaitu setiap hari Senin jam 8. Jadi seperti saat ini. Jadi kita akan bertemu kembali pada minggu depan jam 8. Mari kita boleh mengajak teman-teman kita yang lain. Namun tentu dalam tengah-tengah minggu apabila ada tuntunan Tuhan, kita akan melakukan juga dialog-dialog, talk show, atau apapun itu. Tujuannya untuk memberkati dan menjadi berkat bagi Tou Kawanua, bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mungkin ada Bu tambahan. Sekum, Oh ya. di akhir Agustus Bu Sekum mau menyapa. Ya. Ada Bu Sekum. Buka mic-nya dulu. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya. Mic Ibu Sekum dibuka Ya, dulu. ya. Sudah. Sorry, selamat malam, Shalom Aleichem bagi semua yang hadir Shalom. di Zoom pada malam hari ini. Kita sudah sampai ke akhir dari Pray From Home yang bulan Agustus, dan kemarin kita sudah sepakati support dari Ketua Umum juga, terutama bahwa kita akan lanjutkan dengan mengadakan 1 minggu sekali. Kepada Bapak Pendeta tadi yang sudah menyampaikan, yang katanya juga lawyer, wah luar biasa. Memang hidup di dalam Tuhan itu tidak boleh main-main, seperti itu. Jadi kalau kita memang sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita pun juga harus mengikuti apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Pendeta
firman yang luar biasa. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dari saya sampai ketemu minggu depan hari Senin jam 20. Terima kasih. Siap. Baik, puji Tuhan, kita sudah disapa oleh Ketum dan Seku malam hari ini, dan kami mempersilahkan Bapak Pendeta Dr. Zakarias Manambe untuk memimpin kita dalam doa berkat. Haleluya. Kita berdoa, mensyukuri akan semua anugerah Tuhan yang telah memimpin kami dalam doa dari rumah masing-masing. Memberkati kami sekalian sepanjang minggu, menyertai, memimpin dalam berbagai tugas kami, baik dalam tugas pelayanan maupun tugas-tugas yang lain. Kami akan terima berkat-Mu, Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus. Menyertailah saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, menyertai kita sekalian, dari malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, tamatkan persekutuan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya.